Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ma an'am wa nashkuruhu ala ma alham. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa 'ala alihi wa ashabihil akram, amma ba'du. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarwih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah yang telah berikan kita kesehatan dan dialah Allah yang telah berikan kita kesempatan sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua masih bisa hadir berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada lain dan tak bukan untuk melaksanakan kewajiban kita salat Isya, dan insya Allah sebentar kita laksanakan salat tarwih secara berjamaah pula. Lalu kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan, curahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang nabi yang termulia karena Allah yang maha mulia memuliakannya, seorang nabi yang mesti dan patut kita puji karena Allah yang kita puja memujinya, dan seorang nabi yang mesti kita senantiasa bersalawat kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa bersalawat kepada baginda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, malam ini kita telah berada pada malam yang ke-27 di dalam bulan suci Ramadan. Artinya sudah beberapa malam kita lalui bersama, dan ibadah-ibadah pun yang telah kita laksanakan, apakah itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah pun telah kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh karenanya jamaah, apa kira-kira yang Ramadan ajarkan kepada kita selama kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini? Apa yang diinginkan Ramadan kepada kita? Paling tidak ada dua hal yang diinginkan Ramadan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, agar kita bisa memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut sebagai hablum minallah. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Nah, yang pertama, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa. Siangnya kita tahan lapar, tahan minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita tinggalkan semua demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbagus hubungan kita interaksi dengan Al-Quran, ialah karena di dalam bulan suci Ramadan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam bulan suci Ramadan ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak salat malam, terutama pada akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Ada hadis lain yang mengatakan taharrau Lailatul Qadar fil witr min ashril awakhir Ramadan. Kata Nabi, cari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan, termasuk malam ini jamaah. Malam ke-27 malam ganjil, malam yang mesti bagi kita untuk hidupkan malam-malam dan kemungkinan kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Nah, intinya bahwa di dalam bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita agar hubungan kita kepada Allah itu semakin dekat. Nah, kemudian yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan kita juga dianjurkan memperbanyak mengeluarkan sedekah, memperbanyak mengeluarkan infak. Bahkan di akhir-akhir Ramadan ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang mana infak, sedekah, zakat itu semua berkaitan dengan
sosial dengan sesama masyarakat, sesama manusia, yang menghubungkan antara kita, bagaimana bisa mempererat hubungan kita di antara sesama manusia, atau yang biasa disebut sebagai hablum minan nas. Nah, spirit inilah yang kemudian mesti kita jaga. Ya, sebagaimana judul malam ini adalah spirit di bulan suci Ramadan, dan begitupun juga menebar kebaikan di media sosial. Jadi ada dua ini pembahasannya. Pertama spirit Ramadan, yang kedua adalah menebar kebaikan di media sosial. Nah, spirit inilah yang kemudian harus kita jaga sampai keluar di dalam bulan suci Ramadan. Ya, harus kita jaga sampai di luar daripada bulan suci Ramadan itu. Karena jangan sampai jamaah, jangan sampai nanti masuk 1 Syawal sudah malas lagi sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai nanti masuk 1 Syawal sudah malas lagi baca Al-Qur'annya, mukenanya, sajadahnya semua dilipat dimasukkan ke dalam lemari. Ini jangan sampai terjadi. Karena spirit inilah yang kemudian kita harus membawanya ke luar di bulan suci Ramadan itu. Jamaah tarawih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian zaman ini merupakan zaman serba digital. Ya, merupakan zaman cyber, zaman internet, zaman yang kita bisa akses informasi di mana dan kapanpun saja kita berada. Nah, oleh karenanya bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana caranya agar kita bisa mensyiarkan daripada spirit bulan suci Ramadan ini ke media-media sosial kita. Ada Instagram, ada Twitter, apalagi ada Facebook, ada WhatsApp. Nah, kita harus syiarkan itu. Artinya apa manfaat yang kita dapatkan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi bagaimana kita bisa sebarluaskan manfaat itu kepada orang lain. Kenapa jamaah? Ialah karena kita semua ini adalah da'i. Kita semua ini adalah muballigh. Ada yang bilang, saya bukan penceramah Ustaz, saya polisi, saya tentara, saya ASN, saya pedagang. Iya, kita beda-beda profesinya, tapi kita tetap statusnya sebagai da'i. Karena da'i itu artinya mengajak, mubaligh itu artinya menyampaikan. Dan medan dakwah itu ternyata luas, banyak, model dakwah itu banyak. Ada dakwah bil lisani, dakwah dengan lisan, ceramah seperti ini. Ada juga dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Ada kemudian dakwah bil hali, dakwah dengan perbuatan, berbuat baik, beramar ma'ruf, itu semua merupakan bagian daripada dakwah. Yang keempat, yang terbaru, dakwah bil medsos. Nah, ini yang terbaru nih, dakwah dengan media sosial. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa yang namanya media sosial di satu sisi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan, bisa. Tapi di satu sisi juga itu bisa memberikan kemudaratan, bahkan bisa merugikan kita dan orang lain. Oleh karenanya ada orang yang menggambarkan, ada orang yang menganalogikan bahwa media sosial itu seperti parang atau golok, ya, atau apa, benda senjata tajam. Yang mana kalau parang ini dipegang oleh penjual es kelapa muda, bermanfaat parangnya. Tapi kalau parang ini kemudian digunakan oleh pencuri, digunakan oleh orang yang suka teler, memabuk, nah ini yang kemudian bisa memberikan bahaya, bahkan bisa memberikan kemudaratan. Itulah yang terjadi di media sosial. Contohnya kita bisa lihat jamaah, kita bisa lihat fenomena-fenomena media sosial ataupun dunia maya. Banyak kemudian orang-orang senggara sekarang, penggiat sosial itu, yang membuat konten-konten yang aneh, ya, yang aneh bin ajaib. Apa tujuannya? Tujuannya supaya followersnya banyak, tujuannya supaya banyak pengikutnya, banyak yang kasih jempol, banyak yang likes, banyak yang share, supaya terkenal, supaya tenar. Tapi kontennya itu tidak mendidik. Misalnya kita bisa lihat dulu ada konten yang sempat viral itu nenek-nenek yang mandi lumpur. Nah, mungkin kita masih ingat nenek-nenek disuruh mandi lumpur, bukan mandi air tapi mandi lumpur. Pas ditanya kenapa bukan anak-anak, kalau anak-anak sudah biasa, tapi kalau nenek-nenek ini yang baru luar biasa. Ya, cuma masalahnya kasihan kodong nenek-nenek dingin-dingin disuruh mandi lumpur selama 1 jam. Ini konten-konten yang aneh tapi viral di masyarakat. Ada juga kemudian konten yang bagi-bagi uang, ya, bagi-bagi uang tapi cuma settingan. Dalam kontennya dapatkan uang 10 juta, 20 juta, tapi pada realnya, kenyataannya cuma dikasih 100.000. Nah, ini kemudian menjadi pembodohan publik, pembodohan bagi netizen, bagi masyarakat. Ada juga yang kemudian, ya,
konten-konten yang kemudian rela dia turunkan martabatnya dari laki-laki kemudian berubah menjadi waria, berubah menjadi banci, menjadi bencong. Nah, ini nauzubillah min zalik. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minar nisa'i bir rijali, kata Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat daripada orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki demi konten, demi terkenal, demi tenar. Hukum agama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didobrak semua. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana sesuatu yang viral sekalipun itu tidak berfaedah, itu yang kemudian masyarakat ikuti. Nah, yang kami sebutkan Bapak Ibu, ini fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya di TikTok yang lagi viral itu joget-joget. Ya, mulailah kemudian anak-anak mulai joget. Ya, dewasa, perempuan, bahkan ibu-ibu majelis taklim terkadang ada juga kita lihat. Bahkan ada berita itu ibu-ibu pakai hijab, dia jogetnya di dalam masjid. Wa na'udzubillah. Nah, ini kemudian di mana adab etikanya karena melihat sesuatu yang viral lalu kemudian diikuti. Ada juga ungkapan-ungkapan istilah yang tidak baik sebenarnya, tapi lalu kemudian menjadi konsumsi masyarakat bahkan anak-anak. Ya, sifatnya sepele Bapak Ibu, tapi ini bahaya. Contoh, anak-anak kita tanya, "Nak, berapa umur tak? Di mana ke sekolah?" Apa jawabannya? Kamu nanya. Nah, yang seperti inilah yang biasa kita dengar. Kalau untuk anak-anak mereka biasa sebagai hiburan. Tapi kalau ada anak-anak yang seperti itu jawabannya kepada kedua orang tua, ini sudah kurang ajar jamaah. Jadi pentingnya bagi kita selaku orang tua untuk betul-betul menjaga anak kita dari hal-hal yang seperti ini. Belum lagi kita lihat, banyak sekali nih anak-anak yang sudah kecanduan games online. Ya, anak-anak yang suka game online, jangankan anak-anak, bapak-bapaknya juga suka. Ya, mulai dari Free Fire, mulai daripada Mobile Legend. Nah, ini semua menjadikan anak-anak otaknya menjadi buntu. Ya, dia keasikan main game sampai lupa sholatnya, sampai lupa mengajinya, sampai lupa sekolahnya, berbakti kepada kedua orang tuanya juga dia lupakan, lupa makan, rusak dia punya ibadah, rusak dia punya kesehatan gara-gara game online itu. Apalagi kita lihat banyaknya rumah tangga yang hancur saat ini. Itu karena apa? Karena ketika ada masalah istri sama suami, curhatnya di mana? Curhatnya di media sosial. Ada suami sama istri berantem bertengkar, istrinya curhat di mana? Curhat di media sosial. Suami juga curhat di media sosial dan semua orang baca itu. Ya, padahal orang-orang tua kita dulu nasihatnya kalau kita sudah menikah, apa nasihatnya? Nah, kalau kamu nanti punya masalah, jangan sampai masalahmu itu keluar dari kamar. Cukup kamu saja sama istrimu, sama suami yang tahu. Kalau perlu anak-anak tidak usah tahu. Kalau perlu mertuamu, orang tuamu tidak usah tahu. Kamu saja yang selesaikan itu. Nah, kalau kemudian curhatnya di media sosial, bukan hanya anak yang tahu, bukan hanya keluarga, tapi seluruh dunia yang baca kita punya pertengkaran di media sosial itu pun bisa membacanya. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian kita kembali nih. Terus bagaimana caranya spirit daripada bulan suci Ramadan itu kita bisa syiarkan ke media sosial kita? Ya, paling ringan-ringan lah. Paling gampangnya kalau ada video yang bermanfaat kita share ke grup kita. Kalau ada foto-foto yang captionnya memberikan semangat, memberikan motivasi, ya kita kirim ke media sosial kita dengan harapan mudah-mudahan ada orang yang kemudian dia baca itu dan itu bisa menjadi asbab dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kenapa jamaah? Karena ada doa yang mengatakan Allahumma ju'alni sababa liman ihtada, yang artinya ya Allah jadikanlah hamba menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk, sebab mendapatkan hidayah. Nah, yang perlu juga kita perhatikan ini, karena kita ini pasti semua punya akun media sosial. Ketika kita bermedia sosial, yang paling pertama yang harus kita perbaiki, perbaharui adalah niat kita. Ya, niat itu betul-betul harus ikhlas. Jangan sampai nanti kita share konten kita, kemudian ada perasaan pamer di situ. Ada perasaan mau dipuji sama orang lain. Ini sedapat mungkin ini dijaga supaya betul-betul kita memberikan manfaat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa jangan men-share semua yang kita tahu.
Ya, kita banyak informasi nih kita dapatkan, tidak semuanya kita harus bagikan sama orang lain. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Kata Nabi, cukuplah dikatakan seseorang itu pembohong ketika dia mengatakan apa semua yang dia dengar. Nah, bisa kita katakan juga cukuplah seseorang dikatakan itu pembohong ketika apa yang dia tahu, informasi yang dia dapatkan, dia bagikan semua sama orang. Kenapa jamaah? Ialah karena sebelum kita share informasi, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah informasi itu benar apa tidak. Ada orang terkadang dapat informasi langsung kirim. Padahal dia tidak tahu ini informasinya benar apa tidak. Kalau tidak benar, jangan dikirim. Kalau sudah benar, ya jangan juga dikirim. Lihat pertimbangan yang kedua. Apakah informasi ini yang benar ini bermanfaat kepada orang lain atau tidak? Kalau dia tidak bermanfaat, jangan di-share. Tapi kalau bermanfaat, silahkan dikirim. Itulah dua hal yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan informasi. Jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa jangan menganggap sepele kebaikan yang sekecil apapun itu. Mungkin menurut kita ini sesuatu yang kecil. Kita share gambar, informasi, video yang Islam, yang agamis, kita mungkin cuma biasa-biasa aja. Tapi ini bisa besar menurut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita baperan. Ya, kita punya konten, kita share, kita punya YouTube, tapi tidak ada yang like, tidak ada yang jempol. Maka jangan terlalu membawa perasaan. Kenapa? Karena kita melakukan lillahi ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengetahui niat kita yang ikhlas. Kemudian yang kedua, bahwa jika dengan bermedia sosial itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka teruskan dan lanjutkan. Tetapi jika bermedia sosial menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita ingat bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, sekira inilah mungkin tausiah singkat ceramah tarawih yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.